Komoditas adalah hasil kerja manusia berupa barang atau jasa yang diproduksi untuk diperjualbelikan oleh mekanisme pasar. Komoditas dikatakan memiliki nilai guna tinggi jika komoditas itu menawarkan manfaat yang dibutuhkan masyarakat konsumen. Tetapi harga sebuah komoditas tidak semata-mata ditentukan oleh kadar kemanfaatan dari komoditas itu. Komodifikasi adalah sebuah proses di mana semakin banyak aktivitas manusia yang memiliki nilai moneter atau bisa menjadi barang yang bisa diperjualbelikan di pasar. Komodifikasi menjadikan sesuatu yang bukan komoditas seolah-olah menjadi suatu komoditas yang bisa diperjualbelikan demi kepentingan laba atau keuntungan. Contohnya, pelacur dikatakan pelacur ketika ia sebagai manusia, kemudian dengan kemolekan tubuhnya, alat kelaminnya, keperempuanannya diperlakukan layaknya barang yang bisa diperjualbelikan di industri seksual komersial. Reifikasi dan fetitisme. Reifikasi sebagaimana yang dikatakan Marx adalah tereduksinya hubungan antar manusia karena menjadi relasi alat produksi. Dalil dasar reifikasi adalah penurunan nilai relasi manusia yang seharusnya personal dan akrab menjadi sekedar hubungan antara manusia yang terjadi semata kepentingan ekonomi. Reifikasi adalah proses membuat sesuatu menjadi seolah-olah benda. Fetitisme, pemujaan mutlak terhadap komoditas, merupakan proses berpikir mengakui komoditas dan pasar dalam masyarakat kapitalis sebagai objek yang keberadaannya terlepas dari aktor. Perubahan bentuk komoditas. Secara garis besar, ada dua strategi yang biasanya dikembangkan pelaku ekonomi untuk menciptakan pertumbuhan. Yang pertama ialah akuisisi nilai surplus mutlak, yaitu peningkatan jumlah waktu kerja surplus yang dipekerjakan terlepas dari bentuknya dan tanpa perubahan tingkat modal variabel yang diperlukan untuk menghasilkan waktu kerja surplus. Yang kedua ialah akuisisi nilai surplus relatif, yaitu mendorong pertumbuhan melalui peningkatan perkembangan kekuatan produktif, melalui efisiensi kerja dan pengembangan inovasi, meningkatkan kapasitas produksi inheren buruh melalui reorganisasi bentuk produksi. Dari Fordisme ke post-Fordisme. Fordisme menggambarkan ekonomi modern dan sistem sosial yang berdasarkan pada industri, produksi massal, dan konsumsi massal, dipelopori oleh Henry Ford pada awal abad ke-20. Ciri-ciri yang menandai Fordisme ialah produksi massal produk-produk yang identik atau homogen, penggunaan teknologi lini perakitan, tidak ada produk yang dibuat dengan tangan, pekerja yang tidak memiliki keterampilan khusus, harga produksi dijual rendah, dan peningkatan upah yang disebabkan banyaknya permintaan pasar. Pada tahun 1970, Fordisme mengalami keruntuhan dan digantikan dengan post-Fordisme, yang adalah teori yang menyatakan bahwa produksi industri modern harus berubah ke arah penggunaan unit manufaktur kecil yang fleksibel. Adapun ciri-ciri yang menandai post-Fordisme menurut Ritzer ialah kemunduran minat pada produk-produk massal disertai pertumbuhan pada produk-produk yang lebih spesifik, pelaksanaan produksi singkat, teknologi baru yang lebih luas, tenaga kerja yang multi-skilling atau terampil, produksi dijual dengan harga mahal, dan diferensiasi tenaga kerja yang digantikan dengan mesin yang lebih canggih.